Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Gitu tak nih. Alladzina adapun orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Itu yuqatiluna, berperang. Siapa alladzin? Fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina dan adapun orang-orang kafaru yang kufur. Siapa alladzin? Itu yuqatiluna, berperang atau berjuang. Siapa alladzin? Fi sabilit taghuti, di jalan taghut, di jalannya setan. Asyaitoni artinya jalan setan. Kemarin yang sudah dijelaskan ya, bahwa taghut itu apapun yang memperburuk berita, yang menyebabkan kesesatan, hal-hal yang menyebabkan permusuhan. Misalkan di situ otomatis ada kebohongan, ada unsur adu domba. Nah, itu semuanya adalah taghut. Orang-orang yang beriman betul kepada Allah ya, akan selalu berjuang di jalan Allah. Sementara mereka yang kufur, menolak kebenaran Allah, akan berjuang di jalan kesesatan, akan memperjuangkan sesuatu yang salah. Bagaimana hal ini kita bisa tidak salah di dalam memperjuangkan sesuatu? Maka ketika kita memilih untuk menjadi seseorang yang beriman kepada Allah, sebenarnya ini adalah satu bentuk petunjuk dari Allah bahwa orang yang beriman ini akan selalu mendapatkan jalan yang tepat. Yang penting ada yang dilakukan, ada movement, ada gerakan untuk memperjuangkan sesuatu, diiringi dengan nama Allah, diiringi dengan keimanan terhadap Allah. Maka di situ kita tidak akan salah langkah, tidak akan salah memilih jalan Allah. Tapi kalau kita tidak yakin ada pendampingan Allah di sana, maka ya Allah lepaskan, terserah kita mau cari apa saja. Nah, kadangkala disinilah timbul satu pertanyaan, terus kenapa orang-orang yang cenderung beriman ini punya masalah keterbelakangan pengembangan diri, ada masalah dengan mental daya juangnya. Kenapa orang-orang yang beriman, yang menyatakan diri dengan keimanannya, ini cenderung bermasalah dengan mental daya juangnya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya kuncinya tidak, dia sudah pegang ini, misalkan ini, dia sudah pegang, sudah beriman kepada Allah, tapi memang tidak ada yang diperjuangkan. Perasaannya iman itu adalah goals. Padahal kalau mengacu pada ayat ini, kalau mengacu pada tatanan Al-Quran, iman itu adalah pegangan, bukan goals. Ketika kita sudah terlahir di keluarga yang beriman, terus kemudian kita berkesempatan untuk mengenal Allah lebih dengan pendidikan agama dan sebagainya, kita paham bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya membaca Al-Quran, kita juga puasa. Ini adalah pegangan supaya apa? Supaya perjuangan kita, supaya perjalanan kita itu tidak lepas dari perhatian Allah, supaya di dalam memperjuangkan sesuatu
kita nggak salah langkah. Kenapa? Karena ada tuntunan Allah di dalamnya. Tapi kalau kita beranggapan bahwa iman atau ilmu agama yang kita pegang itu adalah goals, nggih. Oh, wis aku iki wis beriman berarti aku iki paling apike menungso. Nah, gitulah cara kasarane ngoten. Orang yang beranggapan seperti ini berarti dia menganggap sesuatu yang dasar, sesuatu yang mendasar itu sebagai tujuan hidup. Ini jelas salah. Ini loh yang menyebabkan orang ada istilahnya orang Indonesia itu kenapa nggak bisa maju? Oke, karena orang Indonesia itu kecanduan agama. Jadi istilah kecanduan agama itu ya terjangkit pada orang yang merasa bahwa keimanan yang ada di dalam dirinya itu sudah cukup untuk dia hidup, nih. Dia sudah merasa puas, dia sudah merasa bahwa oh aku iki paling api-api menungso, sudah merasa dia yang paling bagus. Kalau seperti ini ya jelas nggak ada gerakan karena nggak ada perjuangan, nggak ada movement, nggak ada gerakan, ya maka nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Jadi yang salah bukan imannya, tapi karena kebanyakan orang yang beriman itu, terutama nang warga plus 62 ini nggih, beranggapan bahwa lek wis iman niku wis kok dijamin, dijamin opo ya karo aku yang jaminannya opo. Ya wis dijamin opo. Maka dia beranggapan bahwa pegangan dasar itu sebagai tujuan hidup. Oleh aku wis beriman berarti aku wis meraih tujuan hidup iki. Padahal mangan sik numpang liya misale ngoten nggih. Padahal lek pas ono kurban iku gak dheke sing kurban tapi sing ngenteni oleh kupon kurban. Nah, ini kan berarti dia dari imannya dia sudah salah. Sudut pandangnya terhadap iman yang mestinya iman ini jadi pegangan malah dijadikan tujuan. Ada banyak terutama wong pondokan nggih. Karena kan sebenarnya memang orang yang bertanggung jawab pada pendidikan agama di sini memang dia mustahikkan, kayak misalkan dia bisa mendapatkan zakat kan ngoten nggih. Jadi penanggung jawab agama atau mualim di situ dia punya hak nggih untuk mendapatkan zakat. Dia juga dapat bagian lah nanti ketika ada pembagian kurban gitu. Maka dia beranggapan bahwa oh jadi mualim, jadi seorang guru agama ini tujuan hidup. Ini salah. Ini adalah pegangan kita untuk bergerak, nggih. Bergerak. Kenapa Islamnya orang-orang kita sama Islamnya orang-orang Arab sama Islamnya orang Eropa itu beda. Caranya beda, sudut pandangnya beda. Nah, yaitu kita, negara kita ini terjangkit dengan kecanduan agama. Kecanduan agama itu apa? Ya, kayak semacam candu. Jadi misalkan gini, ada persepsi tentang puasa nih. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Mestine dalam pengembangannya oh lek turune ibadah apa maneh gerakane kan gitu ya. Tapi mboten, kalau ciri-ciri orang kecanduan agama itu oh ya wis lah wong aku turu aku sing penting rajin poso kok turu wae lah nilai ibadah terus. Ini loh yang dimaksud dengan kecanduan agama. Jadi agama dijadikan sebagai candu. Lek barang niku candu kan dadi apa ndadekno wong teler nih. Jadi dia nggak sadar diri, menjadikan dirinya nggak sadar diri. Kenapa? Karena dirinya nggak pernah diajak bergerak, nggak ada body movement. Jadi pergerakan tubuh, pergerakan diri itu penting. Kalau apa namanya di dalam psikologi itu ada istilah fight or flight. Gitu. Ketika kita dihadapkan pada satu masalah yang di situ harus fight menghadapi atau flight kita terbang dari masalah tersebut. Nggih, apa nggih cara gampangane iku dijarno iku kepikiran, nggih, dihadapi iku gurung siap. Semua orang pasti pernah nggih berada dalam posisi ini. Seperti pada saat turunnya perintah untuk perang. Pada saat masa itu seperti yang peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini. Di sini terjadi fight or flight gitu. Fight kita ikut serta di dalam perjuangan para sahabat nih. Atau flight terbang dari masalah entah ngapain okay. Memang keduanya butuh komitmen ya. Kalau flight berarti nggak ikut perang tapi ikut jadi support okay. Entah menjaga para perempuan dan anak-anak misalkan. Nah ini flight ya. Kalau fight berarti ikut di medan, ikut di depan. Kadang ada satu keadaan kita orang dewasa nih Bu,
Ada satu keadaan yang menghadapkan kita pada kondisi ini, pada kondisi fight or flight. Kalau di dalam psikologi ada dua hal yang nggak boleh dilakukan ketika terjadi tekanan seperti itu pada kita, entah di dunia kerja atau di kehidupan. Pas kejadian itu terjadi, menekan kita, nggak boleh tiba-tiba kita tinggal tidur. Wis lah cek gak kepikiran tak turu wae. Akhirnya turu kok. Sedino gak cukup rong dino gak cukup telung dino. Turu wae akhirnya pirang-pirang dino. Ditangi mek golek mangan. Ini yang nggak boleh. Jadi ditinggal tidur sama ditinggal makan. Wes tak mangan sing enak-enak, aku tak mangan sing golek mangan sing pedes-pedes sing viral-viral. Cek hilang masalahnya. Nah, padahal ini kalau di dalam psikologi nggak boleh. Ketika kita dalam tekanan fight or flight, apa yang harus kita lakukan? Pergerakan tubuh, body movement. Kita pakai jalan, kita pakai bersih-bersih, kita pakai untuk apapun lah istilahnya yang di situ tubuh kita bergerak. Karena di dalam pergerakan tubuh, di situ masing-masing kan akan ada tanggung jawab ini. Nah, nanti di situ kita akan menemukan jawaban-jawaban. Paling tidak kita punya ketenangan di saat kita melakukan body movement, melakukan pergerakan tubuh. Di situ kita akan sadar bahwa oh ternyata tubuh saya masih bisa bergerak. Saya sebenarnya dengan masalah itu saya hanya tertekan sesaat, nyatanya tubuh saya masih bisa bergerak. Nah, ini sama halnya di dalam perintah kita, di dalam perintah untuk berjuang. Nah, orang yang beriman, yang berjuang karena Allah, orang yang beriman, pasti di situ berada di jalan Allah. Perjuangannya pasti berada di jalan Allah. Ini jaminan Allah. Jadi kalau orang yang beriman ini mau bergerak, iman tok ini kan sudah beruntung. Kita beriman itu sudah beruntung. Tapi kalau kita mau iman kita ini kita ajak jalan untuk mengembangkan diri, untuk goalsnya umat Islam lah ya, misalkan husnul khotimah, atau mendapatkan kehidupan yang sejahtera gitu, yang sejahtera secara mental, secara finansial, punya keluarga yang bahagia, punya pribadi yang bahagia. Di situ apa? Harus ada kita, harus ada perjuangan. Kalau ada pergerakan, maka di situ kita akan merasakan betul tuntunan Allah. Tapi kalau nggak ada pergerakan, ya wes semakin hari kita bukannya iman kita semakin membawa diri kita untuk tawaduk, untuk menjadi pribadi yang berakhlak, tapi justru kalau kita nggak ngapa-ngapain, semakin hari kita semakin sombong. Itu pasti. Maka ini yang membedakan cara beragamanya orang-orang kita, orang-orang sekarang dengan para ulama zaman dulu. Kalau para ulama zaman dulu itu menyadari betul bahwa iman itu adalah pegangan hidup. Maka sampai para ulama yang datang ke Indonesia punya ilmu tentang alam, punya ilmu geografi yang baik, punya ilmu tentang tanah dan udara, sehingga datang ke suatu daerah dilihat arah angin, kemudian dilihat kualitas tanah. Oh, di sini ada mata air. Oh, jarine wong Jawa, wah keramat wong iku renggone sumbere banyu. Padahal ana ilmune. Orang kita wis kecanduan agama, akhirnya kepercayaane, wah iku orang sakti, isok ngerti nggon mata air. Padahal orang-orang dulu tidak seperti itu. Para sahabat itu orang-orang jenius. Beliau, sahabat-sahabat Rasulullah, atau bahkan ulama-ulama terdahulu, para tabiin, itu hidupnya kan di padang pasir, gitu. Seluruh jazirah Arab itu adalah padang pasir. Tapi, mereka nggak takut untuk menyusuri lautan. Kenapa? Karena percaya bahwa di alam semesta ini ada ilmu Allah. Oh, ini tanggal sekian, ombak nggak terlalu tinggi, kita jalan. Kalau pas ombak terlalu tinggi, menepi dulu, ke daerah yang tropis. Salah satunya yang di dalam sejarah disinggahi oleh para sahabat yang perjalanan
apa ya istilahnya, perjalanan tijarah, perjalanan iktisodiyah, perjalanan bisnis eh, dari tanah Arab ke Cina dengan melalui jalur sutra. Ketika anginnya sedang tidak baik, oh kita istirahat di daerah yang tropis. Salah satu yang disinggahi itu adalah Baros, Tapanuli itu di Sumatera. Itu memang ada sejarahnya. Jadi gak kok mergo sakti, oh ro titik mata air. Kalau dipikir-pikir sekarang kayak di tempat-tempatnya para wali itu kan pasti ada mata air kan. Nah, memang itu apa namanya, orang-orang soleh itu tahu ilmunya. Oh kualitas tanahnya seperti ini. Di sini pasti ada mata air. Digalilah di situ, sudah ini nanti untuk masyarakat sekitar. Ini kenapa? Ini karena ada ilmunya. Jadi dari imannya dijadikan pegangan, tubuhnya diajak bergerak. Jadi kalau mau menjadi orang yang beriman, yang berada di jalan Allah, kita nggak kepingin kan, kita eh, menjadi orang yang beriman dan sombong itu kan kita mboten kepingin saja. Tapi lek menengahi pasti dadine sombong. No iki lho, aku menengahi ono sing ngekeki aku mangan, dikeki kok bangga. Padahal harusnya nggak seperti itu. Maka orang yang beriman dijanjikan oleh Allah, alladzina amanu yuqatiluna. Kalau mau berjuang, maka pasti fisabilillah, maka pasti di jalan Allah. Sementara orang-orang yang menutup dari kebenaran, orang-orang kafir, mereka akan berperang di jalan Allah. Faqatilu, maka berperanglah engkau, berjuanglah engkau, aulia asyaitoni, atau memerangilah engkau. Faqatilu, maka memerangilah engkau, aulia asyaitoni, pada kekasih-kekasihnya setan atau penolong-penolongnya setan. Ansor dinihi artinya pada penolong-penolong agamanya setan. Taglibu, maka akan mengalahkan engkau, hum, pada aulia asyaiton, likuwatikum, karena kekuatanmu, billahi, dengan pertolongan Allah. Inna kaidah syaitoni, sesungguhnya rekayasa setan. Inna kaidah syaitoni, sesungguhnya rekayasanya setan, bil mukminina, dengan orang-orang yang beriman, itu karena ada apa, kaidah syaiton itu dhaifan, lemah. Itu dhaifan, lemah. Wahyan artinya lemah, la yuqawim, yang tidak sebanding. Apa kaidah syaiton? Kaidallahi, pada rekayasa Allah, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya rekayasa setan itu pasti ada kelemahannya. Seperti kita berjuang di era sekarang dengan hal-hal yang besar-besar, di dalam rekayasa setan itu pasti ada lemahnya. Berbeda dengan rekayasa Allah, sangat sempurna. Skenario Allah di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat sempurna. Nanti semakin kalian dewasa, iman sudah semakin, mudah-mudahan semakin bagus kualitas imannya, maka di situ akan semakin terasa, oh iya, maka saya cocok, oh makanya saya terlahir dari orang tua yang seperti ini, karena memang di masa depan saya harus jadi seperti ini. Itu mungkin sekarang belum terasa, tapi kalau sekarang masa muda kalian nggak ngapa-ngapain, perasaan seperti itu nggak akan datang, nggak akan ada. Penerimaan bahwa kita terlahir di lingkungan yang seperti itu, penerimaan bahwa lingkup keluarga kita adalah seperti itu nggak akan ada kalau di masa muda kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau dari masa muda kita sudah berkembang, secara pikiran kita berkembang, kemudian secara skill fisik kita juga berkembang, di situ pasti akan semakin ada kesadaran bahwa skenario Allah itu adalah yang paling indah, bahwa tulisan Allah tentang hidup kita itu adalah tulisan yang paling sempurna, yang nggak ada celah. Dan salah satu tujuan pendidikan adalah menutup celah
kelemahan kita bagi siapa? Bagi setan. Contoh sederhana, kalau kita nggak tahu bahwa sholat fardu itu wajib dilakukan, pokok iman tok, modale urip itu cuma iman. Akhirnya apa? Tidak ada tolabul ilmi. Kita nggak cari tahu tentang ilmu apapun. Kita nggak paham bahwa sholat fardu itu adalah wajib. Pasti ada celah setan. Wis tala subuh itu enak-enak itu turu. Gak popo gak. Dan setan itu pinter loh bisikinya gitu. Kalau kita nggak ada ilmu pasti gampang aja dibisikin. Udah nggak apa-apa, Allah itu maha pemurah. Nanti tinggal istighfar aja. Ya pasti kena. Nah, celah-celah ini kita tutup dengan apa? Dengan ilmu. Ini salah satu tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu ya menutup celah-celah yang ada di diri kita dari setan. Celahnya pasti ada karena kita manusia. Celah-celah itu pasti ada. Tapi yang paling penting kita paham bahwa itu adalah celah yang bisa dimasuki setan. Itu yang paling penting. Misalkan dalam hubungan dalam menjalin hubungan antar ibu dan anak, misalkan antar kita dengan teman kita misalkan. Kalau ada celahnya setan ya gampang aja diurek-urek ambek setan. Ya. Tapi kalau misalkan kita punya ilmu yang cukup, kita tahu caranya berkomunikasi, kita tahu bagaimana caranya merasa, caranya menghormati orang lain, gitu. Kita tertutuplah di situ celah setan untuk masuk di antara hubungan kita dengan orang lain itu akan tertutup. Ini salah satu tujuan daripada pendidikan. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Alam taro tidakkah melihat engkau? Alam taro tidakkah melihat engkau ilal ladina pada orang-orang qila yang dikatakan lahum terhadap alladin kufu, mencegahlah engkau aidiakum pada tangan-tanganmu. Mencegah angkita lil kufari dari memerangi orang-orang kafir. Lamma tolabu ketika mencari siapa? Alladin hu pada Qital. Di Makkah, di Makkah, atau lama tolabu ketika menjalani, nih bisa kita maknai menjalani. Li adal kufari karena menyakitinya orang-orang kafir lahum terhadap alladin. Wahum adapun alladin itu jama'atun satu golongan minas sahabati dari sahabat. Jadi yang dimaksud alam taro ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum, alladin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang dicegah untuk ikut berperang? Nah, yang dimaksud orang-orang yang dicegah untuk ikut berperang ini adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang wa'aqimu dan mendirikan wa'aqimu dan mendirikanlah engkau, wa'aqimu dan mendirikanlah engkau as-sholata pada sholat, wa'atu dan mendatangkanlah engkau az-zakata pada zakat. Falamma kutiba maka ketika ditulis, furido artinya diwajibkan, alaihim atas alladin apa alqitalu perang, idan ketika kutiba farikun adapun satu golongan, minhum dari alladin itu yakshauna takut, itu yakshauna takut siapa farik, itu yakshauna takut siapa farik, yakhafuna artinya takut siapa farik, annasa pada manusia, al-kufaro artinya pada orang-orang kafir, ai adzabahum artinya takut pada
siksaannya Anas bil qatli dengan pembunuhan. Ka khosyatihim sebagaimana takutnya Farid adzaballahi pada siksa Allah, au asyadda atau lebih berat apanya khosyatan takutnya, min khosyatihim dari takutnya Farid lahu terhadap Allah. Wa nasbu asyadda adapun nasabnya lafat asyadda itu alal hali atas menjadi hal. Wa jawabu lamma adapun jawabnya lamma itu dalam menunjukkan alaihi atas jawab apa idan lafat idan wa ma dan lafat ba'daha yang setelahnya idan. Ai faja'athum artinya tiba-tiba atau mendadaknya Farid al khosyata pada rasa takut. Wa qalu dan berkata siapa? Aladin atau Farid ya, boleh Farid gitu. Farid ya. Ini golongan yang takut dengan perang. Jadi bukan karena mereka munafik, tapi memang ada ketakutan yang luar biasa untuk ikut dengan sahabat-sahabat yang lain gitu, pada ayat ini. Wa qalu dan berkata siapa Farid, ai jazaan artinya karena apa mersulau bahasa Indonesia apa enggak? Sambat itu apa? Ya sambat Pak ngersulong apa bahasa Indonesia. Minal mauti dari kematian, mengeluh ya. Rabbana wahai Tuhan kami, lima karena apa? Lima karena apa kata bekta mewajibkan Tuhan alaina atas kami al-qitala pada perang. Laula akhortana tidakkah mengakhirkan Tuhan ila ajalin pada masa qoribin yang dekat. Jadi ada segolongan orang yang ketika dijatuhkan perintah perang, ya, memang sebagian ditakut-takuti, udah nggak usah ikut gitu ya. Dan kemudian merasa takut nih. Di sini dikatakan ketika diperintahkan perang tiba-tiba merasa ketakutan. Padahal mereka itu ya juga ada perintah untuk mendirikan sholat, juga untuk menunaikan zakat gitu ya. Tapi ketika diwajibkan untuk qital, ya, untuk berperang, sebagian dari mereka ada yang ketakutan, yang tiba-tiba takut. Di mana ketakutannya ini takut pada kematian. Takut pada kematian. Sama takutnya dengan azab Allah, menghadapi siksaan orang-orang kafir ini amat sangat merasa ketakutan. Ada orang-orang yang seperti itu, nggak semuanya langsung berani, langsung memutuskan untuk ikut, ya, untuk ikut ke dalam perjuangan itu, mboten. Lalu apa? Kemudian dikatakan oleh Allah, Kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap Farid, mata dunia adapun kesenangan-kesenangan dunia, ma artinya perkara, yutamat ta'u yang digunakan bersenang-senang, apa bihima fiha di dalam dunia, awil istimta'u atau mencari kesenangan biha dengan dunia, itu qalilun sedikit, mata dunia qalil, ucapkanlah kepada mereka bahwa kesenangan dunia itu hanya sedikit.
Ailu artinya yang kembali. Ilal fanai pada ketiadaan, pada kerusakan. Kesenangan dunia itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan rusak. Wal akhiratu adapun akhirat, ail jannatu artinya surga, itu khairun lebih bagus, liman bagi orang ittaqo yang bertakwa siapa man. Ittaqo yang bertakwa siapa man, atau yang takut siapa man. Iqaballahi pada ketentuan Allah, bitarki maksiyatihi dengan iqaballahi pada ketentuan Allah, bitarki maksiyatihi dengan meninggalkan maksiat terhadap Allah, dengan meninggalkan kecurangan terhadap Allah. Katakanlah kepada mereka mata dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqo. Untuk menguatkan bahwa sekalipun kamu nggak ikut, sekalipun takut, tapi nyatanya kesenangan dunia itu sifatnya adalah sementara. Qalil. Dunia ini ya tempat segala kesementaraan. Jadi diingatkanlah oleh Allah bahwa